Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fauzan, NIM 19329105 pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Nah, pada tugas minggu ketiga kali ini, saya disuruh kembali untuk mencoba mereview dan mempresentasikan secara sederhana kesimpulan berdasarkan video pembelajaran yang telah diberikan dosen saya, Bapak Dr. Hanif Al-Qadri di Learning UNP tempoh hari lalu. Bagaimana videonya? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam perkuliahan Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dan untuk hari ini kita bahas bidang garapan pertama administrasi pendidikan, yaitu administrasi kurikulum. Nah, berdasarkan video pembelajaran dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri tadi, dapat kita ambil beberapa poin-poin penting kesimpulan untuk materi tugas di minggu ketiga ini. Yaitu yang pertama berbicara mengenai administrasi kurikulum. Ini merupakan jantungnya dari proses pendidikan. Karena keberhasilan peserta didik, keberhasilan suatu proses pendidikan sangat ditentukan oleh kurikulumnya. Seperti apa dan bagaimana, serta arah proses pencapaian suatu tujuan pendidikan juga tidak terlepas dari kontrolnya kurikulum pendidikan itu sendiri. Bahkan untuk menjawab tantangan keinginan dunia industri, keinginan pangsa pasar lapangan pekerjaan, itu juga tidak terlepas dari bagaimana keberhasilan, kepiawaian, serta kehebatan lembaga pendidikan untuk mengelola suatu aspek kurikulum pendidikan itu tersebut. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama ada konsep kurikulum. Nah, administrasi kurikulum atau konsep kurikulum ini dapat kita ambil pedoman pada Undang-Undang Sikdisnas nomor 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa di sini yang namanya administrasi kurikulum atau kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara dan strategi yang digunakan lembaga satuan pendidikan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar, atau istilah dalam UU Sidiknas ini adalah KBM, kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikut yang kedua ada konsep pengertian administrasi kurikulum itu sendiri. Di sini terbagi dua, ada secara arti sempit dan arti luas. Arti sempit dari kurikulum ini sendiri yaitu seperangkat mata pelajaran yang kemudian mata pelajaran ini dibahas dan dipelajari oleh peserta didik di dalam kelas. Hanya sampai di sana. Sedangkan jauh dari arti tersebut, makna dari kurikulum ini sebenarnya yaitu suatu pengalaman belajar yang diterima peserta didik, pengalaman belajar, experience belajar yang diterima peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Dan kemudian dari pengalaman-pengalaman ini dapat mendorong pergerakan perkembangan dari peserta didik tersebut. Nah, dapat disimpulkan makna dari administrasi kurikulum itu secara keseluruhan yaitu merupakan suatu proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar, serta efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dan hal ini tidak terlepas juga dari 4 substansi komponen administrasi pendidikan itu sendiri, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, yang ketiga di situ ada komponen kurikulum. Nah, di komponen kurikulum ini ada beberapa poin-poin pentingnya. Yang pertama itu ada kurikulum itu sendiri. Yang kedua, tujuan, yaitu di mana satuan pendidikan tertentu mempunyai tujuan yang pada dasarnya adalah mencerdaskan dan membentuk kepribadian yang baik. Yang ketiga, ada isi atau materi dari bahan ajar. Yang keempat, ada metode. Yang kelima, ada media pembelajaran, yaitu alat perantara untuk membantu proses belajar mengajar. Dan yang terakhir ada evaluasi, di mana untuk memeriksa sejauh mana ketercapaian sebuah kinerja yang telah dilakukan. Berikut ada proses administrasi kurikulum. Nah, proses administrasi kurikulum ini ada 4 tahapan.
Yang pertama ada perencanaan, yaitu pekerjaan yang memerlukan keahlian, ke skill, dan kemampuan yang khusus. Oleh karena itu, pekerjaan ini dikerjakan oleh para ahli atau expert dalam bidang perencanaan kurikulum, sehingga kurikulum yang dilaksanakan memang harus baik sebelum dicanangkan ke lembaga pendidikan. Yang kedua itu ada pelaksanaan. Keberhasilan kurikulum dapat diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang tertuang di dalam kurikulum. Nah, di sini sebagus apapun desain atau rancangan kurikulum yang dimiliki, keberhasilannya itu juga sangat tergantung pada sosok seorang guru. Kurikulum yang sederhana pun apabila gurunya memiliki kemampuan, semangat, dan dedikasi yang tinggi, hasilnya akan lebih baik lagi daripada desain kurikulum yang hebat, akan tetapi kemampuan, semangat, dan dedikasi gurunya rendah. Yang ketiga ada pengembangan, yaitu dalam pengembangan kurikulum terdapat dua proses utama, yaitu pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan pedoman instruksional. Di pedoman kurikulum yang mencakup latar belakang, yang berisi rumusan falsafah dan tujuan lembaga pendidikan yang menjadi sasaran. Sedangkan di pedoman instruksional diperoleh atas usaha pengajar untuk menguraikan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik sehingga lebih mudah untuk dipersiapkan. Yang terakhir ada evaluasi. Setelah kurikulum diterapkan di lembaga pendidikan, maka akan diadakannya suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah kurikulum ini telah cocok atau pas dilaksanakan untuk semua peserta didik, dan juga bisa diperbaiki jikalau ada kesalahan atau ketidakseimbangan antara kurikulum yang diterapkan dengan peserta didik yang menerima pembelajaran dari kurikulum tersebut. Dan poin yang terakhir yaitu ada peran guru dalam administrasi kurikulum. Nah, di sini ada beberapa peran guru terkait administrasi kurikulum itu sendiri. Yang pertama ada peran implementer, yaitu guru berperan dalam mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Jadi guru yang akan menjadi garda utama dalam mengimplementasikan atau mengaplikasikan kurikulum yang telah diterapkan oleh lembaga satuan pendidikan. Nah, yang kedua ada adapter, yaitu di sini guru berperan lebih dari sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Di sini maksudnya kadang kurikulum ini masih bersifat umum, masih bersifat formal, sehingga peran khusus guru di sini adalah sebagai pengadaptasian antara kurikulum dan kesiapan siswa, kesiapan kebutuhan di daerah masing-masing siswa dalam belajar gitu. Terus yang ketiga ada yang namanya developers, yaitu guru berwenang dalam mendesain kurikulum itu sendiri. Nah, di sini ada terkadang kurikulum ini masih bersifat umum seperti adapter tadi. Guru memiliki wewenang untuk mendesain kembali bagaimana kurikulum ini bisa diterima dan mudah untuk ditransfer kepada masing-masing siswa yang memiliki kebutuhan tersendirinya atau daerah yang memiliki kebutuhan tersendirinya terhadap kurikulum suatu lembaga pendidikan. Dan yang ketiga ada researchers, yaitu peran guru itu meneliti atau meriset kembali terkait kurikulum ini. Guru berperan untuk mencari tahu kembali apakah kurikulum ini udah pas untuk dijalankan atau belum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada salah-salah kata, belibet kata, saya mohon maaf. Dan kesalahan datang dari diri saya sendiri, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.